kali ini mengetengahkan episode ke-24 dengan judul Akhir Perjalanan Impian. Selamat menikmati. Tuan Putri Tunggadewi. Kuda Parasuta, kuatkanlah. Ini aku Kuda Parasuta, Putri Tunggadewi. Benarkah aku telah menghadap Tuan Putri? Iya, kini kau ada di Gunung Lejar, Kuda Parasuta. Kau ada di hadapanku, Putri Tunggadewi. Tuan Putri Tunggadewi. Ada apa, Tuan Putri? Tenanglah, Paman Pranayam. Kuda Parasuta terluka parah. Mungkin dia diutus Paman Gajah Mada. Oh, Kuda Parasuta. Kuda Parasuta. Siapa yang melukaimu? Tuan Pranayam. Benarkah Tuan Pranayam? Iya. Ini aku Kuda Parasuta. Katakanlah, ada apa? Ayo Parasuta, kuatkan dirimu. Katakanlah. Hamba diutus Tuan Bekal Gajah Mada. Bagus, tabahkan dirimu. Kuatkanlah. Ayo Parasuta, katakanlah. Katakan. Hamba diutus oleh Tuan Bekal Gajah Mada menyampaikan surat ini kepada Tuan Putri Tunggadewi. Dia sudah menghembuskan nafas terakhirnya, Tuan Putri. Kuda Parasuta, kau prajurit teladan. Kau benar-benar seorang prajurit Majapahit yang patut mendapat penghargaan. Paman Pranayam, iya. Ambillah gulungan rontal di tangannya itu. Baik, Tuan Putri. Perlahan Pranayam beranjak mengambil gulungan rontal yang tergenggam di tangan Kuda Parasuta. Tangan itu mulai kaku dan dingin. Pranayam mencoba membuka genggaman itu dengan hati-hati. Sebentar kemudian, gulungan rontal itu telah berpindah ke tangan Pranayam. Ini Tuan Putri. Bacakanlah, Paman. Baik, Tuan Putri. Tuan Putri Tunggadewi dan Tuan Putri Raja Dewi. Kiranya hamba tidak perlu berpanjang lebar lagi. Bahwa sekarang ini Istana Majapahit telah dikuasai penuh oleh pasukan pemberontak di bawah pimpinan Rakuti, seorang punggawa tinggi kerajaan yang mulanya sangat dipercaya Gusti Prabu. Rupanya, kepercayaan yang telah diberikan itu disalahgunakan. Rakuti menghimpun kekuatan dan mendatangkan kekuatan lain dari luar kota raja. Di samping itu, dia pun menghimpun kekuatan yang terdiri dari para narapidana pati. Tuan Putri Tunggadewi dan Tuan Putri Raja Dewi. Banyak perubahan telah terjadi di Majapahit. Dan sekarang ini Gusti Prabu Jayanegara lengser dari Istana Majapahit bersama Gusti Patih Aryatada. Sedangkan prajurit yang tersisa hanya 15 orang. Hamba bersama Gusti Prabu dan Kakang Patih sembunyi di desa Bedanda.
Berkat Dewata Agung, sampai sekarang Gusti Prabu dan Kakang Patih Aryatada tak kurang suatu apapun. Beliau dalam keadaan sehat. Hamba dan beberapa prajurit melatih para pemuda desa Bedander untuk menjaga keamanan desa, agar jika terjadi sesuatu, 15 prajurit dapat terbantu dengan pelatihan para pemuda desa. Tuan Putri Tunggadewi dan Raja Dewi, hamba sekarang ini akan menyusup istana Majapahit guna mengetahui keadaan yang sebenarnya. Hamba ingin melihat siapa-siapa saja para punggawa tinggi dan pejabat kerajaan yang masih setia kepada Gusti Prabu. Selanjutnya, hamba akan menyusun kekuatan tandingan untuk menggulingkan kekuasaan Rakuti dan mengembalikan kekuasaan serta tahta Majapahit kepada Gusti Prabu Jayanegara. Kiranya sampai di sini dulu surat hamba ini. Bantuan serta dukungan Tuan Putri berikut para kerabat yang lain sangat hamba butuhkan. Bekal Gajah Mada. Tuan Putri, hamba kira sudah saatnya kita turun gunung untuk membantu Kakang Bekal Gajah Mada dalam rencananya menggulingkan kekuasaan pemberontak. Benar, Paman. Kita memang sudah terlalu lama diam di Gunung Lejar ini. Aku setuju pendapatmu. Ya, meski kadang aku masih tidak suka pada kelakuan Kanda Jayanegara yang senang mempermainkan perempuan. Ampun, Tuan Putri. Kiranya hal semacam itu dikesampingkan dulu, mengingat keadaan negara dalam situasi darurat. Paman, meski bagaimanapun, aku adalah putri Majapahit. Aku tidak rela jika istana Majapahit diinjak-injak oleh orang yang tidak semestinya memegang kekuasaan. Paman. Hamba Tuan Putri. Setelah menguburkan jenazah kuda Parasuta, esok pagi kita bicarakan hal ini kepada yang lain. Hamba Tuan Putri. Sekarang istirahatlah. Besok pagi kita harus berpikir keras guna mencari jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Baik, Tuan Putri. Hamba mohon diri. Esok paginya, Putri Tunggadewi dan Raja Dewi memanggil semua para pembantu dekatnya untuk membicarakan perkara Majapahit yang telah dikuasai penuh oleh kaum pemberontak. Hadir di ruang tertutup itu antara lain Cakradara, Kuda Merta, Ayuwandira dan suaminya, Pranayam. Sedang Nini Raga Runting tidak bisa hadir karena kurang sehat. Nini Raga Runting tidak hadir, Paman? Beliau sedang sakit, Tuan Putri. Maklumlah, Tuan Putri. Nini Raga Runting akhir-akhir ini sering mengeluh sakit ini dan itu. Mungkin karena sudah semakin tua, sehingga keadaan tubuhnya lemah. Sebaiknya, memang Nini Raga Runting tidak usah terlalu dilibatkan dalam perkara ini. Beliau sudah tidak seperti dulu lagi. Terima kasih, Tuan Putri Raja Dewi. Hamba pun berpendapat demikian. Nah, kalau begitu, sudah bisa kita mulai pembicaraan ini. Kakang Cakradara, Adi Kuda Merta, Paman Pranayam dan Ayuwandira. Hamba Tuan Putri. Kita mengadakan pembicaraan tertutup ini untuk membahas surat Paman Bekal Gajah Mada yang semalam dibawa oleh Kuda Parasuta. Sedang Kuda Parasuta sendiri tewas karena menjalankan tugasnya membawa surat itu. Sebagai seorang prajurit, dia telah berhasil menjalankan keprajuritannya dengan gagah perkasa dan penuh tanggung jawab. Poros sederek yang tercinta, surat Paman Mada itu menyampaikan berita tentang Majapahit yang kini telah dikuasai penuh oleh para pemberontak. Rakuti pimpinannya. Kini ia menjadi penguasa tidak sah di Majapahit. Dan Kanda Prabu kini telah lengser dari kota raja, lalu menetap dan sembunyi di desa Bedander. Berkat Sang Yang Widiwasa, Kanda Prabu dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun juga.
Poros sederek semua, menurut surat Paman Mada, yang selamat dari Majapahit ialah Paman Aryatadah, Paman Bekel sendiri, dan 15 prajurit Majapahit yang setia. Paman Mada pun telah menyampaikan bahwa beliau akan pergi secara diam-diam ke Majapahit guna menyelidiki sejauh mana bisa menyusun kembali kekuatan tandingan dan siapa-siapa saja para penggawa tinggi serta pejabat kerajaan yang masih setia kepada Kanda Prabu. Nah, sekarang aku mintakan pendapat para sederek semua tentang apa dan bagaimana sebaiknya kita bertindak mengatasi masalah ini. Dinda Tunggadewi. Iya, Kakang. Biar bagaimanapun juga, kita memang selayaknya turun gunung untuk membantu Paman Mada mengembalikan kekuasaan kepada Gusti Prabu Jayanegara. Benar, Yunda Tunggadewi. Aku sependapat dengan Kakang Cakradara bahwa kita sepatutnya membantu Paman Mada dengan kekuatan yang ada pada kita. Kukira kelompok pendekar bunga putih cukup mempunyai kekuatan untuk membantu, Yunda. Terima kasih, Kakang Cakradara dan Adik Kudamerta. Memang tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membantu Paman Bekel Gajah Mada untuk mengembalikan tampuk kekuasaan kepada Kanda Prabu. Meskipun Kanda Prabu memiliki sifat dan tabiat yang buruk, namun ini adalah masalah kenegaraan dan menyangkut nasib seluruh penduduk negeri. Kita memang harus membantu Paman Mada mengembalikan tahta yang kini tengah dikuasai dan diinjak-injak oleh Rakuti. Dengan cara bagaimanakah kita akan membantu Kakang Mada mengembalikan tahta kepada Gusti Prabu? Benar, Tuan Putri. Apakah dengan cara turun dari Gunung Lejar ini dan langsung menyerbu kota Raja Majapahit? Aku kira tidak begitu. Maksud Yunda Tunggadewi tentunya dengan cara diam-diam, sambil terus menunggu perintah atau tanda-tanda yang akan diberikan Paman Mada. Bukankah Paman Mada akan menyusup ke Majapahit dan menyelidiki situasi dan keadaan di dalam kota raja? Iya, kita tidak bisa bertindak semuanya sendiri, karena situasi yang ada hanya Paman Gajah Mada yang mengetahuinya. Tuan Putri, kalau begitu, taktik apa yang sekiranya tepat untuk menggempur Majapahit? Tuan Putri, apakah dengan cara kita yang selama ini kita gunakan, misalnya menghantam lalu menghilang, bisa kita pakai untuk menggempur Majapahit? Kakang Cakradara, bagaimana menurut pendapat Kakang dalam hal ini? Saya kira siasat maupun taktik yang sudah biasa kita pakai untuk menghantam para bangsawan maupun para lintah darat bisa kita gelar dalam menggempur Majapahit. Benar, Yunda. Aku sependapat dengan Kakang Cakradara. Karena kekuatan kita yang terbatas ini tidak mungkin mampu menghadapi pasukan Rakuti yang jumlahnya ribuan prajurit. Oleh karena itu, Yunda, penyerangan yang bisa kita gunakan adalah menggempurnya dari pinggiran kota raja. Begitu pasukan bantuan datang, kita segera menghilang. Penyerangan semacam ini pada akhirnya akan membuat mereka kesal dan putus asa. Iya, barangkali Paman Pranayam ada pendapat lain? Hamba kira taktik seperti itu sudah tepat, Tuan Putri. Karena taktik dan siasat ini sudah kita kuasai. Ayu Wandira, bagaimana dengan pendapatmu? Tuan Putri, hamba hanya berpikir siapa yang akan menjadi penghubung antara Gunung Lejar dengan Paman Gajah Mada. Setidak-tidaknya Paman Mada harus tahu tentang bantuan kekuatan yang akan mendukung usaha itu. Beliau tentu menunggu-nunggu kabar berikutnya dari kita. Beliau pun tentu perlu diberitahu bahwa kuda Parasuta sudah tewas menjalankan tugas. Benar, kau benar, Ayu. Kita memang harus mengirimkan satu orang penghubung yang akan mengabarkan pada Paman Mada tentang persiapan kita. Bagaimana seharusnya kita bertindak dan kapan tepatnya tindakan itu dilaksanakan. Yunda Tunggadewi, bagaimana jika Nandaka atau Pradipa yang diutus guna keperluan ini? Tuan Kuda Gajah Mada,
Tuan memanggil saya? Iya. Duduklah, Layang Samba. Terima kasih, Tuan Bekel. Layang Samba, barangkali ini adalah tugas pertamamu yang cukup berat setelah tugasmu melatih para pemuda desa Bedandar. Bagi saya tidak ada tugas yang berat, sama itu demi kepentingan Gusti Prabu dan Majapahit. Itu semua saya terima dengan senang hati. Terlebih saya telah harus menjadi prajurit pengawal Gusti Prabu. Bagus. Sudah kuduga dari semula kalau kau adalah pemuda yang gagah berani dan tak kenal pamrih. Tugasmu kali ini adalah mendampingiku. Mendampingi Tuanku Bekel? Iya. Malam ini juga kita akan berangkat meninggalkan Bedandar. Itu berarti meninggalkan Gusti Prabu, Tuanku. Atas izin beliau, kita akan pergi dan menyusup ke istana Majapahit. Akhirnya saya akan melihat kota Raja Majapahit. Meskipun ini karena tugas. Kita akan masuk kota Raja Majapahit dan menyusup istana Majapahit secara sembunyi-sembunyi. Apakah kita akan terlibat perkelahian? Ya, tentu saja, Layang Samba. Terutama para prajurit jaga. Lakukanlah itu dengan cepat dan tanpa suara. Itu pun jika keadaan memaksa benar. Sebab tanpa melumpuhkan mereka, kita akan mengalami kesulitan untuk memasuki istana Majapahit. Iya. Lalu, apa yang akan kita kerjakan sesampainya di dalam istana? Aku akan menghubungi beberapa pejabat dan para punggawa tinggi kerajaan. Aku ingin tahu sejauh mana mereka masih setia kepada Gusti Prabu dan sejauh mana mereka masih mempunyai keinginan untuk kembali bangkit, mengangkat senjata demi pemulihan tahta Gusti Prabu. Sepertinya tugas ini sangat rahasia dan berbahaya, Tuan Bekel. Ya, masuk kandang harimau akan selalu membawa maut. Sebab itu kita perlu berhati-hati. Tetapi aku percaya kepadamu, Layang Samba. Kita pasti bisa melakukannya. Terima kasih atas kepercayaan Tuan Bekel. Bagaimana? Apakah kau ragu-ragu menjalankan tugas ini? Tidak, Tuan Bekel. Justru sebaliknya. Saya senang sekaligus bangga karena Tuan berkenan memilih saya dalam menunaikan tugas ini. Bagus. Aku bangga padamu. Malam itu juga, sebelum Gajah Mada berangkat meninggalkan Bedandar bersama Layang Samba, terlebih dulu dia menghadap Gusti Prabu dan Aryatada untuk mohon pamit. Di pendopo, nampak Gusti Prabu Jayanegara dan Aryatada sudah menunggu. Ampun Gusti Prabu, kiranya malam ini juga hamba akan berangkat meninggalkan Bedandar. Apakah tidak bisa menunggu besok pagi saja, Paman Mada? Hamba kira dengan berangkat malam hari, maka kepergian ini tidak akan diketahui oleh siapapun. Jadi kau akan menyusup istana berdua dengan Layang Samba? Iya, benar Kakang Patih. Agar bila terjadi sesuatu, salah seorang dari kami bisa segera melaporkannya kemari. Bagus. Pemikiranmu memang selalu menjangkau jauh ke depan, Adimada. Lalu apa saja yang akan kau lakukan di sana, Paman? Maksudku, supaya tidak terlalu lama berada di dalam istana, maka sebaiknya kau hanya melakukan yang penting-penting saja. Karena terus terang, kami di sini akan merasa kehilangan dirimu. Ampun Gusti Prabu. Kami akan melakukan hal yang penting-penting saja, terutama mencari dan menghubungi para pejabat atau punggawa tinggi kerajaan yang masih setia kepada Gusti Prabu. Sekaligus, kami akan susun kekuatan tandingan guna melumpuhkan kekuasaan Rakuti. Selagi mereka tengah asik berbicara, tiba-tiba seorang prajurit masuk ke pendopo dengan tergesa-gesa. Sejenak pembicaraan terhenti. Semua mata tertuju ke arahnya.
Ampun Gusti Prabu. Ada seseorang berniat ingin menemui Gusti Prabu. Mengapa begitu mudahnya dia ingin menghadap? Ampun Tuanku Bekal. Orang itu membawa lencana kerajaan dan mengaku dari Gunung Lejar. Dari Gunung Lejar? Bagaimana Paman Mada? Apakah orang itu boleh masuk menghadapku? Demi menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk, perkenankan hamba menyambutnya untuk menyelidiki kebenarannya, Gusti Prabu. Iya. Berangkatlah, Paman. Prajurit, antar aku menghadap orang itu. Baik, Tuanku Bekal. Segera prajurit itu berjalan di depan Gajah Mada untuk mengantarnya menemui orang itu. Sementara Gusti Prabu ditemani Arya Tadah dan Layang Samba tetap duduk di pendopo. Sebentar kemudian, Bekal Gajah Mada telah berhadapan dengan orang yang mengaku sebagai utusan dari Gunung Lejar. Engkaukah itu, Pradipa? Tuan Bekal Gajah Mada. Saya datang diutus Tuan Putri Tunggadewi. Syukurlah kau selamat sampai di desa Bedandar ini. Kalau begitu, mari segera temui Gusti Prabu. Terima kasih Tuan Bekal. Jadi engkau Pradipa, utusan Dinda Tunggadewi. Benar Gusti Prabu. Dengan ini Tuan Putri pun menyampaikan salam dan sembah hormatnya ke hadapan Gusti Prabu. Iya. Sampaikan juga salam dan rasa rinduku pada kedua adik-adikku itu. Hamba Gusti Prabu. Akan hamba sampaikan setibanya hamba di Gunung Lejar nanti. Pradipa, apakah poro sederet di Gunung Lejar dalam keadaan sehat-sehat semua? Demikianlah adanya Gusti Pati. Syukurlah. Bagaimana Adi Mada? Saya Kakang Pati. Pradipa, lalu apa yang akan kau sampaikan kemari? Ini Tuan Mada. Tuan Putri mengirimkan surat rontal ini sebagai tanggapan atas surat yang Tuanku Mada kirimkan. Iya. Jadi di dalam rontal ini Tuan Putri Tunggadewi menyampaikan persiapan-persiapan dan langkah-langkah yang akan ditempuhnya. Kurang lebih demikian Tuan Mada. Lalu bagaimana dengan keadaan kuda Parasuta? Itulah yang hendak kami sampaikan. Kuda Parasuta tewas di hadapan Tuan Putri Tunggadewi setelah menyampaikan surat Tuanku Bekal. Jadi dia sudah tewas. Pradipa, barangkali kau tahu sebab-sebabnya. Ampun Gusti Pati. Kami menemukan kuda Parasuta tergeletak di tepi jalan setapak di dekat pintu terowongan rahasia. Di punggungnya tertancap sebuah anak panah. Nampaknya anak panah itu milik para prajuritnya Rakuti. Kalau begitu sebelumnya dia tentu terlibat pertarungan dengan para pemberontak. Gusti Prabu, kiranya kuda Parasuta layak menerima penghargaan atas keperwiraannya melaksanakan tugasnya sebagai seorang prajurit. Benar, Paman Tada. Sumbangsihnya terhadap Majapahit patut mendapatkan penghargaan tinggi. Aku memberi gelar pahlawan atas tewasnya kuda Parasuta. Pradipa, kalau begitu, segeralah kembali ke Gunung Lejar sebelum hari menjadi terang. Ampun Tuanku Bekal. Lalu apa yang harus kami kerjakan dalam usaha mengembalikan tahta Gusti Prabu dari tangan para pemberontak? Iya. Begini Pradipa. Aku dan Layang Samba akan segera pergi ke kota raja dan menyusup istana Majapahit. Gerakan berikutnya akan kuberi isyarat atau tanda-tanda. Karena di dalam sendiri, aku akan mencoba menyusun kekuatan tandingan. Lalu, begitu kami turun gunung, apakah kami harus langsung menyerbu kota raja? Tidak.
Jangan. Kalian bergeraklah perlahan-lahan sambil menunggu kemungkinan-kemungkinan yang menguntungkan. Tepatnya, penyerbuan kecil-kecilan bisa dilakukan sepanjang pinggiran kota raja. Iya, memang demikianlah rencana kami semula. Sesuai taktik yang biasa kami lakukan, kami selalu menyerang tiba-tiba dan hilang secara tiba-tiba pula. Bagus, bagus itu. Biasanya serangan seperti itu akan membuat lawan putus asa. Aku setuju dengan taktik dan siasat semacam itu. Lakukanlah, Pradipa. Paman Mada, surat paman telah aku terima. Kuda Parasuta ternyata seorang tamtama yang perkasa. Dia tewas di hadapanku setelah menyerahkan surat paman kepadaku. Aku turut prihatin atas nasib Majapahit yang jatuh ke tangan pemberontak. Kami semua yang ada di Gunung Lejar merasa ikut bersedih atas lengsernya Kanda Prabu dari istana. Sebab itu, sampaikan kepada Kanda Prabu bahwa kami sebagai kelompok pendekar bunga putih akan membantu Paman Mada sehabis-habisnya untuk mengusir dan menumpas tuntas para pemberontak dari bumi Majapahit. Majapahit adalah tanah lahir kita. Sudah sepantasnya bila kita membelanya mati-matian setiap jengkal tanah tercinta. Kanda Prabu Jayanegara, aku dan Dinda Raja Dewi siap membantu meraih kembali tahta yang kini direbut dan diinjak-injak oleh Rakuti. Kelompok pendekar bunga putih yang selama ini dikenal sebagai perampok budiman akan turun gunung untuk menyerbu Majapahit. Kami semua tinggal menunggu perintah dan aba-aba dari Paman Mada. Majapahit harus kembali ke tangan kita dan Kanda Prabu harus kembali naik tahta. Salam dari jauh, adik-adikmu, Tunggadewi dan Raja Dewi. Kelompok pendekar bunga putih yang dikenal sebagai perampok budiman menyatakan siap membantu dan mendukung penuh keinginan Gajah Mada dalam usahanya merebut kembali tahta yang direnggut Rakuti. Sementara itu, begal Gajah Mada didampingi Layang Samba tengah memacu kudanya menuju kota Raja Majapahit untuk menyusup dan masuk secara diam-diam ke istana. Malam berkabut dingin, rembulan bersinar pucat, serangga malam dan cengkrik bersahutan mengisi kesunyian. Gajah Mada dan Layang Samba memacu tunggangannya tanpa henti. Mereka mengejar waktu agar sebelum pagi tiba, keduanya telah memasuki kota Raja Majapahit. Sebentar kemudian keduanya telah sampai ke tempat yang dituju. Keadaan kota Raja Majapahit sunyi dan sepi. Hanya beberapa prajurit pemberontak nampak berjalan hilir mudik menjaga keamanan. Jam malam masih diberlakukan di dalam kota itu. Kadang beberapa prajurit melintas dengan kudanya menuju ke suatu arah. Begal Gajah Mada dan Layang Samba mulai meningkatkan kewaspadaan. Layang Samba, sebaiknya kita tinggalkan kuda ini di bawah pohon yang terlindung. Baik, Tuan Mada. Dan kita berjalan kaki menuju istana Majapahit. Iya, itu lebih baik. Kita bisa bergerak dengan leluasa. Baik, Tuan Mada.
Keduanya segera melompat dari atas kudanya dan membawa serta mengikatnya di bawah sebuah pohon Brahmastana yang rimbun. Baru saja mereka selesai mengikat kudanya, 4 prajurit pemberontak memergoki langkah-langkahnya. Hei, siapa itu? Berhenti, atau ku lempar kalian dengan tombak ini. Ayo teman-teman, kita tangkap orang itu. Pasti mereka penyusup-penyusup dari luar kota raja. Ayo! 4 prajurit pemberontak yang sedang meronda segera mengejar. Gajah Mada dan Layang Samba menyelinap ke sebuah lorong. Nampaknya para pengejar itu tahu betul kemana buruannya itu lari dan sembunyi. Mereka segera mengepung lorong di mana Gajah Mada dan Layang Samba sembunyi. Layang Samba, kita terpaksa menghabisi mereka. Benar Tuan Mada, supaya yang lain tidak datang kemari dan membantu mereka. Ayo Layang Samba, jangan membuang-buang waktu. Baik Tuan Mada. Hei, keluarlah kalian dari persembunyianmu. Ayo keluar. Jangan dikira kami tidak tahu kalian sembunyi di situ. Keluar! Ayo! Keluar! Yang benar-benar orang pendekar. Jangan main sembunyi-sembunyian. Ayo keluar! Hadapilah kami prajurit-prajurit Rakuti. Ayo! Ayo keluar! Layang Samba, jangan terlalu lama bermain-main dengan 4 prajurit itu. Baik Tuan Mada. Saya sendiri tidak suka bermain lama-lama dengan prajurit yang tidak ada artinya. Bagus. Mari kita hadapi mereka dengan satu gebrakan saja. Baik Tuan Mada. Pertarungan kecil segera terjadi. Gajah Mada dan Layang Samba menghadapi keroyokan 4 prajurit pemberontak yang kemampuannya biasa-biasa saja. 2 prajurit menyerang Gajah Mada dan 2 lainnya menyerang Layang Samba. Pertarungan jadi tak seimbang karena pihak penyerang ada pada Gajah Mada dan Layang Samba. 4 prajurit itu kewalahan diserang bertubi-tubi dengan pukulan-pukulan membahayakan. Senjata mereka hanya menebas tempat-tempat kosong. Bahkan tombak salah seorang prajurit patah menjadi 2 terkena pukulan Layang Samba. Menyusul kemudian, Gajah Mada mematahkan pedang dan tombak mereka. Gajah Mada memang tak ingin waktunya dihambat terlalu lama, hanya karena 2 prajurit yang dihadapinya. Begitu pula dengan Layang Samba yang tidak suka bermain berlama-lama. Maka tak lama kemudian, menyusul Layang Samba menghabisi 2 prajurit lainnya dengan pukulan andalannya, Haji Tapak Wiza. Haji Tapak Wiza! Prajurit ini hanya membuang-buang tenaga kita. Ayo Layang Samba, kita seret mayat-mayat mereka ke bawah rimbun pepohonan di sana itu. Prajurit-prajurit sial, kalian hanya membuang-buang tenaga dan waktuku. Wah, sudahlah Layang Samba. Ayo,
kita seret dan sembunyikan mayat-mayat ini, supaya tidak seorang pun temannya yang lain mengetahui kejadian ini. Baiklah Tuan Mada, mari kita seret. Bekel Gajah Mada dan Layang Samba segera menyeret mayat-mayat korbannya ke tempat yang tersembunyi. Mayat-mayat itu diletakkan di bawah pohon Brahmastana yang rimbun dan ditimbuni dedaunan. Dengan demikian, tak seorang pun para prajurit pemberontak yang lain dapat menemukannya. Setelah itu keduanya segera meninggalkan tempat itu untuk pergi ke istana. Nah, bereslah sudah. Sekarang kita ke istana Majapahit melalui atap-atap Wuwungan, agar terhindar dari pengawasan prajurit pemberontak. Baik Tuan Mada, mari. Memang luar biasa Tuan Bekel Gajah Mada itu. Tugas-tugas ini tentu tidak akan menelan waktu yang lama. Tambat terbang melewati wuwungan-wuwungan istana. Beberapa prajurit pemberontak yang meronda keadaan sekeliling, tak seorang pun tahu dan melihat adanya dua bayangan yang melintasi kepala mereka. Gerakan Gajah Mada dan Layang Samba memang sulit diikuti mata. Juga mereka bergerak tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Layang Samba. Saya, Tuan Mada. Apakah kita akan terlibat pertarungan lagi? Tidak. Pertarungan tetap harus kita hindari, kecuali dalam keadaan memaksa. Nah, tengoklah di bawah itu. Kita akan turun ke wisma itu dan bertemu seorang punggawa tinggi kerajaan yang penting dan berpengaruh. Beliau adalah Mapanji Lam. Lalu wisma yang agak ke barat itu, nanti kita akan menemui Pupamot. Kemudian beberapa pal dari situ terletak wisma kediaman Tumenggung Siwur. Tidak jauh dari wisma Tumenggung Siwur, kita akan menemui Diah Palisir. Tuan, apakah semuanya itu para pejabat atau punggawa tinggi kerajaan yang berpengaruh dan penting? Iya, mereka akan kita dekati dan ajak bicara. Wah, saya belum pernah bertemu para punggawa tinggi maupun pejabat kerajaan, Tuan. Saya bisa rendah diri, Tuanku Bekel. Tetapi kau malah sudah bertemu dan berbicara langsung dengan Raja Majapahit, Gusti Prabu Jayanegara. Iya, ini adalah rahmat dan karunia Dewata Agung, hingga saya bisa bertemu orang-orang besar, Tuan. Sudahlah, ayolah Layang Samba. Pekerjaan kita baru saja dimulai. Kita harus mengerjakannya dengan cepat dan tepat waktu. Baik, Tuanku Bekel. Rasanya enak juga jadi orang-orang besar, pejabat maupun punggawa tinggi. Bisa tinggal di wisma mewah dan besar. Kapan ya aku bisa seperti mereka? Layang Samba mengendap-endap mendekati pendopo. Keduanya terpaksa berhenti di balik sebuah arca batu yang terletak di depan pendopo, manakala ada dua prajurit jaga lewat sambil berbicara. Kang, sampai kapan keadaan darurat di Majapahit ini diberlakukan? Aku bukan panglima, juga bukan pejabat. Kenapa kau tanyakan itu padaku? Bukan Kang. Maksudku, supaya hidup kita tak perlu lagi terlalu tegang dan terus berjaga-jaga seperti ini, Kang. Kau kan tahu siapa itu Tuan Rakuti. Beliau tidak mau kekuasaan yang sekarang direbutnya akan kembali jatuh ke tangan Jayanegara. Nah, sebab itu beliau akan selalu mencurigai siapapun yang ada di hadapannya. Nah, seperti wisma yang kita jaga ini. Di dalamnya tinggal Mapanji Lam. Dia termasuk orang yang masih dicurigai sampai saat ini. Nah, sebab itu kita diperintahkan menjaganya dengan ketat. Ya. Di wisma ini ditempatkan 20 prajurit jaga. Seolah-olah Tuan Rakuti khawatir Mapanji Lam akan memberontak atau dihubungi oleh orang-orang Jayanegara. Adi, kemungkinan itu memang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Kecemasan Tuan Rakuti memang beralasan. Apalagi kekuasaan yang direbutnya melalui kekerasan. Sudah pasti akan lenyap lewat kekerasan pula. Ya, kita cuma prajurit bawahan, Kang. Yang hanya digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Oh, kau mengeluh menjadi seorang prajurit. Adi,
Seorang prajurit memang suatu alat yang harus patuh dan taat pada pimpinan. Dan resiko seorang prajurit adalah dibunuh atau membunuh. Nah, Adi, sebab itulah kita harus akrab dengan senjata. Karena senjata adalah istri kita yang kedua. Sudahlah. Mengapa kita jadi berhenti di sini dan membicarakan yang tidak-tidak? Ayo, Adi, kita lanjutkan berkeliling Wisma. Mari, Kakang. Adi, kenapa kau jadi ragu-ragu melangkah? Ayo, kita meronda berkeliling Wisma sambil melihat teman-teman penjaga yang lain. Ayo. Aku. Aduh, Adi, kenapa? Ada apa? Kenapa aku jadi mewaspadai tempat ini, Kakang? Apakah itu karena naluri keprajuritanmu? Ya, naluri keprajuritanku mengatakan tempat kita berdiri ini menyimpan sesuatu yang tidak beres. Alah, sudah. Jangan terlalu dibawa perasaan. Ayo, kita tinggalkan tempat. Untunglah mereka masih sayang nyawanya. Kalau tidak, tentu mereka sudah menyusul 4 temannya yang lain ke neraka, Tuan. Prajurit-prajurit itu kelak tak akan kupakai untuk menyelamatkan negeri ini. Serahkan pada saya, Tuanku Bekal. Kelak prajurit-prajurit Majapahit pengawal Gusti Prabu akan saya gembleng dan godok sematang mungkin. Terutama mentalnya, Tuanku. Seorang prajurit haruslah bermental baja. Tidak seperti mereka itu. Banyak bicara, tapi sedikit bekerja. Sudahlah. Ayo, Layang Samba. Kita masuk pendopo dan cari ruang bilik Mapanjilam. Mari, Tuan Bekal Mada. Gajah Mada lalu beranjak memasuki pendopo Wisma kediaman Mapanji Elam. Di belakangnya Layang Samba mengikuti arah kemana Gajah Mada berjalan mengendap-endap. Sebentar kemudian, mereka telah berada di depan sebuah bilik. Keduanya berhenti sejenak di depan pintu, melihat ke kiri dan kanan, dan kemudian... Hei! Siapa itu? Lancang benar masuk tanpa mengetuk pintu. Shh. Diamlah. Tenang. Kau? Iya, aku Bekal Gajah Mada. Syukurlah. Syukurlah kau selamat dari pembantaian pemberontak-pemberontak jahanam itu. Pembantaian? Iya. Mereka membantai siapa saja yang dirasanya sangat membahayakan dan masih setia kepada Gusti Prabu Jayanegara. Siapa saja yang berhasil mereka bantai? Hampir seluruh para pejabat, punggawa tinggi di Majapahit ini dibantai sampai menjelang pagi. Lalu, siapa saja yang sempat lolos dari pembantaian? Yang aku tahu hanyalah Tumenggung Empu Iwar, Empu Kapat, Empu Pamot, Tumenggung Siwur, dan Diah Palisir. Kemudian, adakah di antara mereka yang masih setia terhadap Prabu Jayanegara? Aku tidak tahu pasti siapa-siapa yang masih setia kepada Gusti Prabu Jayanegara. Adi Bekal, apakah Gusti Prabu masih dalam keadaan sehat? Tak perlu Kakang menanyakan soal itu. Yang pasti, siapa-siapa saja di antara para punggawa dan pejabat yang masih setia kepada Gusti Prabu. Ini yang terpenting. Kalau begitu tentunya Gusti Prabu dalam keadaan selamat dan sehat-sehat saja. Ucapanmu jangan sampai membuatku curiga, Kakang. Jangan khawatir, Adi Bekal. Percayalah,
bahwa sebenarnya kami semua kendati di mulut berjanji mengabdi kepada Rakuti, tetapi sesungguhnya hati dan jiwa kami ini adalah milik Gusti Prabu Jayanegara. Bahkan kami secara diam-diam tengah berusaha menyusun suatu kekuatan tandingan untuk mencoba bangkit memerangi pemerintahan Rakuti yang sewenang-wenang itu. Kami ini semua benci terhadap gaya dan corak pemerintahannya. Dia sok kuasa, bertangan besi, dan tidak pernah bisa diajak berembuk. Kakang mengatakan bahwa diam-diam semuanya sedang menyiapkan kekuatan tandingan. Benar, Adipegel. Lalu, apakah sudah dilaksanakan? Terus terang, tidak seorang pun yang berani memulainya. Kalau ada yang memulai, apakah semuanya mendukung dan bisa membantu? Adipegel, apakah kau bermaksud untuk... Tidak usah berpanjang lebar, Kakang. Tegas saja. Apakah kalian semua berani jika ada yang memulai? Tentu saja. Tentu saja kami semua berani. Bagus. Kalau begitu tunggu saja. Aku sedang menyusun kekuatan itu. Benarkah itu? Kakang Elam diam saja di tempat. Nanti akan kuhubungi kembali. Terima kasih. Terima kasih, Adipegel. Layang Samba. Saya, Tuanku Begel. Mari kita beranjak dari sini. Masih banyak yang harus kita hubungi. Baik, Tuanku Begel. Adipegel. Diamlah di tempatmu, Kakang. Malam ini juga aku harus berhasil menghubungi semuanya. Maksudku, hati-hatilah. Karena penjagaan di luar sangat ketat. Aku tahu itu, Kakang. Dan terima kasih atas peringatanmu. Permisi. Sepi, rembulan termangu senyum sendiri. Jangkrik dan serangga malam lainnya berlomba mengidungkan simponi. Dua bayangan berkelebat dari satu wuwungan wisma ke wisma lainnya. Tak seorang pun penjaga mengetahuinya bahwa malam yang sepi dan temaram itu telah ada gerakan diam-diam untuk menjatuhkan kekuasaan tidak sah Rakuti. Dengan cepat dan cekatan, Gajah Mada dan Layang Samba melompat-lompat tanpa menimbulkan suara. Kini mereka berada di atas wuwungan Wisma Empu Pamot. Nampaknya penjagaan di sini tidak seketat seperti pada Wisma Mapanji Elam. Namun begitu kewaspadaan tak pernah lekang dari sikap dan tindakan Gajah Mada maupun Layang Samba. Layang Samba. Iya, Tuan Begel. Di bawah kita ini Wisma Empu Pamot. Beliau juga salah seorang pejabat tinggi kerajaan semasa pemerintahan Gusti Prabu Jayanegara. Kita akan turun juga ke sana, Tuanku Begel. Iya, harus kita tegaskan. Apakah dia masih setia kepada Gusti Jayanegara dan mau membantu usaha kita atau tidak? Seandainya tidak, bagaimana? Terpaksa kita lenyapkan dia supaya tidak berceloteh ke sana kemari. Baik, Tuanku Begel. Ayo, kita turun. Apa? Kita segera masuk ke pendopo itu. Mari, Tuan. Gajah Mada segera memasuki pendopo yang sepi dari penjagaan. Tak lama kemudian menyusul Layang Samba berlari-lari kecil mengikutinya dari belakang. Dengan mengendap-endap, Gajah Mada menyusuri lorong yang berhubungan dengan ruang dalam. Layang Samba menguntitnya dari belakang untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai akhirnya, Gajah Mada tiba di depan pintu ruang bilik Empu Pamot. Samba. Ya, Tuan Begel. Tetaplah berjaga-jaga di situ. Aku akan masuk menemui Empu Pamot. Baik, Tuan. Begel Gajah Mada bersiap membuka pintu bilik secara serentak. Layang Samba berdiri di balik sebuah vas bunga yang besar, melindungi bekal Gajah Mada jika sewaktu-waktu ada prajurit jaga yang kebetulan lewat dan mengganggu pekerjaannya. Hai! Siapa itu? Siapa? Berani benar masuk ruang bilikku tanpa permisi? Tenanglah. Diam. Lepaskan aku. Sudah, tenang. Buka mulutku. Akan kulepas kalau kau tidak berteriak-teriak. Iya, aku tidak akan teriak.
Tetapi ingat, jangan teriak-teriak seperti tadi. Siapa kau? Siapa kau? Sudah lupakah kau padaku? Kau. Ya, aku Bekal Gajah Mada. Kau terkejut? Adimada, bagaimana kau bisa sampai ke sini? Bukankah banyak penjaga berkeliaran di luar? Aku sengaja ingin bertemu denganmu, Kakang. Dan penjaga-penjaga itu tidak berarti apa-apa bagiku. Bagaimana kabarnya Gusti Prabu Jayanegara? Aku memang berhasil menyelamatkan beliau dan Gusti Patih Aryatada. Jadi Gusti Prabu dan Gusti Patih selamat. Aku datang menyusup ke istana Majapahit ini bukan untuk mengabarkan berita itu. Tetapi aku ingin tahu, apakah kau dan beberapa pejabat atau pengawat tinggi yang lain masih setia terhadap Gusti Prabu Jayanegara? Aku masih ingin beliau kembali memegang tampuk pimpinan tertinggi di Majapahit ini. Kami semua membenci pemerintahan Rakuti yang berkuasa secara sewenang-wenang. Apakah tak ada keinginan untuk menyusun kekuatan guna mengembalikan tahta kepada Gusti Prabu Jayanegara? Keinginan itu ada, Adibeke. Tapi apa daya kami semua? Apakah semua takut pada kekuasaan yang dipegang oleh Rakuti? Iya. Tak seorang pun berani menentangnya, apalagi menyusun kekuatan. Justru kedatanganku untuk mengetahui sejauh mana para punggawa tinggi atau pejabat yang ada di Majapahit ini masih setia terhadap Gusti Prabu. Percayalah, Adimada, masih banyak para pejabat dan punggawa tinggi yang masih setia terhadap Gusti Prabu. Bahkan kalau ada yang mau memimpin perlawanan, maka mereka itu siap bergerak. Kedatanganku adalah untuk menyusun kekuatan dan pasukan tandingan. Benarkah itu, Adimada? Kuminta Kakang Pamot dan Kakang Mapanji Elam secara diam-diam bisa membicarakan hal ini. Sebelumnya aku sudah menemui Kakang Mapanji Elam. Dia bersedia melaksanakan persiapan itu. Adimada, aku pun bersedia melakukannya. Bagus. Segeralah bicarakan dengannya. Permisi. Adimada. Masih banyak yang harus aku hubungi. Hati-hatilah, Adimada. Penjagaan terlalu ketat. Terima kasih, Kakang Pamot. Mada meninggalkan tempat itu untuk kembali meneruskan pekerjaannya, menghubungi para pejabat atau penggawat tinggi yang lain. Ayang Samba dengan gesit mengimpangi gerakan cepat Bekal Gajah Mada menuju wisma lainnya. Kini mereka sudah berada tepat di atas wuwungan Wisma Tumenggung Siwur. Penjagaan di sini cukup ketat. Barangkali karena Sang Tumenggung sangat dicurigai dan dianggap membahayakan oleh pemerintahan Rakuti. Hingga prajurit pemberontak yang mengawal wisma kediamannya dilipat gandakan dibanding yang lain. Penjagaan prajurit pemberontak cukup ketat di sini, Samba. Apakah yang akan kita temui ini pejabat atau penggawa paling penting dibanding lainnya, Tuanku? Dia seorang Tumenggung. Barangkali Rakuti menganggap Tumenggung Siwur ini sebagai orang paling berbahaya yang harus selalu diawasi. Saya bisa menilai Rakuti itu orang yang selalu ketakutan dan tidak percaya diri. Selalu curiga dan tidak pernah tentram. Samba, seseorang yang berada di puncak kekuasaan tertinggi yang direngkuhnya secara tidak sah, selamanya dia tidak akan pernah tenang. Dia akan mencurigai siapapun yang ada di hadapannya. Bahkan keadaan atau situasi sekeliling pun tak luput dari kecurigaannya. Apa enaknya hidup seperti itu, Tuanku Bekal? Hanya Rakuti yang bisa tepat menjawabnya. Barangkali sebelum jawaban itu dia temukan, kita sudah terlebih dulu membinasakannya. Iya, aku harap begitu, Samba. Sudahlah. Mari, kita segera turun dan menyusup ke dalam Wisma Tumenggung Siwur. Tuan, kita sepertinya harus menggunakan taktik, Tuan. Benar. Kalau kita hadapi mereka dengan terang-terangan, hal ini akan bisa mengundang perhatian para penjaga lain di luar Wisma. Dan kalau sampai itu terjadi, Wisma Tumenggung ini akan penuh sesak oleh penjaga dan akan merepotkan pekerjaan kita. Lalu bagaimana menurut Tuanku Bekal? Bekal Gajah Mada terdiam sesaat. Matanya nanar mengawasi keadaan di bawahnya. Penjagaan prajurit-prajurit pemberontak memang terlalu ketat.
sepertinya sulit ditembus. Malam semakin sunyi, angin tidak bertiup sama sekali. Rembulan bundar di langit biru memancarkan sinarnya yang keperakan. Layang Samba heran, mengapa tiba-tiba Gajah Mada terdiam dan terpekur seperti itu. Dari mulutnya terdengar suara desis, seperti sedang membaca mantra-mantra. Ternyata memang benar, Gajah Mada tengah memusatkan pikirannya untuk mengeluarkan kesaktiannya. Oh, dia seperti sedang bersemedi. Bibirnya komat kamit, matanya terpejam, dan dia bergerak melangkahi bayang-bayangannya sendiri. Oh, dia melangkahi bayangannya sendiri sebanyak 3 kali. Oh, dia sepertinya semakin hilang dari pandanganku. Tuan Bekel Gajah Mada. Di mana Tuan? Di mana Tuan? Tuan! Aku masih di depanmu, Samba. Kau tunggu saja di sini. Akan ku selesaikan pekerjaan itu sendirian. Dan kau tidak perlu khawatir, Samba. Karena dengan cara ini, mereka tak akan melihatku memasuki Wisma Tumenggung Siwur. Tuan, saya hanya dapat melihat sosok Tuanku Bekel berupa bayang-bayang. Wisma kediaman Tumenggung Siwur dijaga ketat. Tidak ada pilihan lain bagi Gajah Mada untuk bisa memasuki Wisma selain dengan kesaktian andalannya. Nah, berhasilkah Gajah Mada menemui Tumenggung Siwur dan mengajak serta membentuk pasukan tandingan untuk merubuhkan kekuasaan Rakuti? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.